Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Subakti, NIM 2022 143 115. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah strategi belajar mengajar SD yang sudah saya simpulkan. Apa saja sih prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran? Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran: 1. Prinsip kesiapan readiness. 2. Prinsip motivasi. 3. Prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. 4. Prinsip perbedaan individual. 5. Prinsip transfer, retensi dan tantangan. 6. Prinsip belajar kognitif. 7. Prinsip belajar efektif. 8. Proses belajar psikomotor. 9. Prinsip pengulangan, balikan penguatan, dan evaluasi. Apa itu psikologis dalam pembelajaran? Landasan psikologis dalam pembelajaran adalah pemahaman dasar dalam ilmu psikologis yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memahami proses pembelajaran. Landasan ini mencakup tantangan bagaimana manusia belajar, mengingat, memecahkan masalah, berinteraksi dengan lingkungan, dan memotivasi diri mereka sendiri. Teori-teori psikologis dalam pendidikan. 1. Teori pembelajaran behavioristik. 2. Teori kognitif. 3. Teori konstruktivisme. 4. Teori motivasi. 5. Teori kepribadian. 6. Teori pembelajaran sosial. 7. Teori perkembangan moral. 8. Teori zona perkembangan proksimal. 9. Teori intelijensi emosional. 10. Teori motivasi intrinsik. 11. Teori kecerdasan ganda. Pengertian pendekatan CBSA. CBSA atau cara belajar siswa aktif merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang mengoptimalkan pelibatan intelektual, emosional siswa dalam proses pembelajaran, dan jika diperlukan juga melibatkan fisik siswa di dalamnya. Peningkatan CBSA dari suatu proses pembelajaran berarti pula mengarahkan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa, atau dengan kata lain, menciptakan pembelajaran berdasarkan siswa. Student-based instruction. Keterampilan proses dalam pembelajaran terdiri dari A. Kemampuan mengamati, B. Kemampuan menghitung, C. Kemampuan mengukur, D. Kemampuan mengklasifikasi, E. Kemampuan menemukan hubungan, F. Kemampuan membuat prediksi atau ramalan, G. Kemampuan melaksanakan penelitian atau percobaan, H. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, I. Kemampuan menginterpretasikan data, J. Kemampuan mengkomunikasikan hasil. Kerangka teoris. Pendekatan keterampilan proses. Pengertian dari pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan pembelajaran yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip student active learning dan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Metode mengajar yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat pada guru. Pada metode pembelajaran berpusat pada guru, guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru perlu melihat 3 komponen penting dalam melaksanakan metode ini, yakni 1. Menciptakan sasaran behavioral atau perilaku. 2. Menganalisis tugas. 3. Menyusun taksonomi instruksional. Artinya, gurulah yang lebih berperan untuk kelancaran berproses belajar mengajar dalam kelas. Ciri metode pembelajaran berpusat pada guru. Adapun ciri-ciri metode pembelajaran yang berpusat pada guru menurut Mukarramah tahun 2012 antara lain: 1. Guru yang menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 3 peran utama yang harus dilakukan guru, yaitu guru sebagai perencana, sebagai penyampai informasi, dan sebagai evaluator. 2. Siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Sebagai objek belajar, kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya masih kurang dapat dimaksimalkan. Di sini guru bisa memberikan arahan, memberikan contoh, dan memaksimalkan media. 3. Kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu, misalnya dengan penjadwalan, serta adanya tempat yang telah ditentukan. Seiring pengajaran terjadi sangat formal,
siswa duduk di bangku berjejer dan guru di depan kelas. 4. Tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. Metode proses pembelajaran. 1. Metode pembelajaran deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. 2. Metode pembelajaran role playing. Metode role playing adalah suatu metode bermain peran kepada peserta didik agar bisa memahami situasi sejarah Sumpah Pemuda pada saat itu. Peserta didik juga dapat melatih bersosialisasi dengan mudah. Zainab Akib dan Ali Murtadloh tahun 2016 nomor 186 dan diharapkan juga dinilai peserta didik mencapai KKM. 3. Metode pembelajaran konseptual. Metode ini merupakan sebuah metode yang menggunakan situasi kehidupan nyata dari masyarakat, di mana siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka kembangkan. 4. Metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah merupakan cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan atau lecturer. 5. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan. 6. Metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. 7. Metode pembelajaran simulasi. Metode pembelajaran simulasi merupakan metode pembelajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. Jenis-jenis metode pembelajaran yang berpusat pada guru. 1. Ceramah. Guru menjelaskan atau menyajikan kepada siswa tentang suatu topik tertentu. Siswa mendengarkan dan mencatat informasi. 2. Demonstrasi. Guru memberikan ilustrasi atau contoh tertentu suatu konsep atau keterampilan, kemudian siswa mengamati dan memahami prosesnya. 3. Diskusi terpadu. Guru memimpin diskusi dengan siswa, diajak berpartisipasi dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Memberikan pekerjaan rumah. Guru memberikan pekerjaan rumah atau tugas kepada siswa dan harus menyelesaikannya di luar kelas. 5. Latihan. Siswa melakukan latihan berulang dalam situasi yang dikendalikan guru, seperti latihan matematika atau ejaan. 6. Pembelajaran interaktif. Guru memberikan ceramah dan berinteraksi dengan siswa melalui pertanyaan dan diskusi. 7. Pemodelan. Guru memberikan contoh dan nasihat khusus ketika melakukan tugas atau keterampilan tertentu. 8. Tugas proyek. Guru menugaskan siswa proyek yang lebih besar. Ia memerlukan penelitian dan pemecahan masalah. 9. Latihan kelompok. Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan latihan kooperatif yang harus mereka selesaikan bersama-sama. Metode mengajar yang berpusat pada siswa. Klasifikasi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa metode pembelajaran pada siswa. 1. Metode studi kasus. Mengajak siswa untuk belajar menganalisis. 2. Metode demonstrasi. Mengajak memperagakan sebuah materi. 3. Metode discovery. Mendorong siswa untuk menyimpulkan konsep. 4. Metode jigsaw. Mengajarkan saling menghargai dan dalam kelompok. 5. Metode diskusi kelompok. Mengajarkan siswa untuk berinteraksi. 6. Metode bermain peran. Mengajak memecahkan masalah dengan melakukan peran tertentu. 7. Metode tugas proyek. Mengajak siswa untuk melakukan riset, eksperimen, dan pengamatan. 8. Metode kunjungan karya. Mengajak siswa untuk saling melihat hasil karya teman sebaya. Manfaat metode pembelajaran pada siswa. Penerapan berbagai metode pembelajaran memiliki manfaat yang signifikan bagi siswa, yaitu 1. Pemahaman yang lebih baik. 2. Keterlibatan aktif. 3. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. 4. Pembelajaran yang menyenangkan. 5. Pengembangan keterampilan sosial. 6. Keterampilan hidup. 7. Penyesuaian individual. 8. Peningkatan retensi informasi. 9. Pengembangan kemampuan pemecahan masalah. 10. Pembelajaran seumur hidup. Kelebihan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. 1. Meningkatkan keterlibatan siswa. 2. Meningkatkan pemahaman. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 4. Mendorong kolaborasi. 5. Menghargai keberagaman.
Mendorong kemandirian. 7. Lebih relevan dengan dunia nyata. 8. Memotivasi siswa. 9. Memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Kekurangan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. 1. Memerlukan waktu lebih lama. 2. Memerlukan keterampilan pengelolaan kelas yang jelas, yang kuat. 3. Tidak efektif dalam situasi tertentu. 4. Tidak selalu cocok untuk semua siswa. 5. Evaluasi yang kompleks. 6. Kemungkinan kebingungan siswa. 7. Tidak selalu memenuhi standar kurikulum. 8. Memerlukan peran guru yang berubah. 9. Mungkin memerlukan sumber daya tambahan. Itu tadi penjelasan materi mata kuliah strategi belajar mengajar SD yang sudah saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.